niat maling. Kenapa dia cuma ambil biskuit? Dia yang kasih makan anaknya di sekeliling kita yang kelaparan. Pak, saya mohon, Pak. Cerita berawal dari Udin, seorang penjual nasi goreng yang selalu berbuat baik pada semua orang, apalagi orang yang terlantar yang gak bisa makan nasi goreng. Kali ini dia berbuat baik pada seorang jando yang punya anak satu. Ini kisahnya ya teman-teman. Makasih banyak, Pak. Kemana? Saya mau bantu bersih-bersih, Pak. Insya Allah bisa buat sewa kontrakan. Nggak usah, Pak. Berbeda dengan Intan, ia adalah istri yang perhitungan, tidak mau bersedekah dan ingin selalu cepat kaya. Ia marah pada suaminya kalau sering bersedekah kepada orang miskin setiap hari. Ia memang sangat perhitungan karena ia Pasti tidak makan mau orang gratis aja bersedekah. seharian. Lagi makanan gratis. Enggak ya, Mas? Enggak. Sementara Udin yang sering memberi makan anak jalanan dengan gratis setiap hari Jumat, malah istrinya Intan tidak terima dengan kebaikan suaminya. Hingga ini yang dilakukannya. Ia pun mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan Bukan karena kamu suaminya sedekah, itu. Mas. Tapi kan Mama cepet kaya nih. Intan yang terbiasa dengan hidup mewah sering membelanjakan uang hasil penjualan suaminya. Ia sering membeli barang mewah dan baju-baju yang mahal, tidak memikirkan suaminya yang lelah mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Tapi istrinya malah Cara kamu kan udah kaya. Kamu tuh makin kaya, Raya. Udin adalah orang yang memiliki sifat baik hati. Ia selalu memberi makan anak jalanan yang terlantar. Tapi Intan istrinya melihat kalau kebaikannya suaminya ini sungguh kelewatan katanya. Hingga ia merencanakan sesuatu pada mereka anak jalanan itu. Zaman sekarang gak ada yang gratis, Pak. Ah, ini apa? Di sini pasti mereka kapok. Akibat dari perbuatan Intan, anaknya pun jadi ikut sakit karena perbuatan ibunya itu. Udin pun ternyata juga mengetahui perbuatan yang tak baik dari istrinya terhadap anak jalanan itu. Jadi lengkap permasalahannya ini teman-teman, karena perbuatan bicara sama istrinya. kamu tega sekali sih. Biarin orang-orang miskin. Saat ini aku nggak mau bahas masalah itu. Tak sampai di situ, ternyata Intan yang telah dimarahi oleh suaminya malahan pergi ke sebuah kafe untuk bersantai. Lalu ia pun berjumpa dengan mantan pacarnya dulu. Tak disangka cinta mereka pun Kok kita bisa ketemu di sini sih, Pak? Benar kamu. Justru karena dia lagi marah. Kamu kita ngobrol di sana. Hubungan pertualangan cinta mereka pun semakin jauh dan dalam, dan cintanya mulai tumbuh kembali. Tak disangka di balik itu, mantan yang bersamanya itu hanya ingin memanfaatkan kekayaannya saja. Waduh, nah ini ternyata tujuannya ya. Suami aku tuh katro banget. Malu-maluin kan? Bisa aku manfaatin. Keesokan hari, Udin didatangi oleh tetangganya. Tetangganya pun memberitahu kalau istrinya Udin, Intan itu sedang berjalan dengan seorang pria belakangan ini. Mereka sangat dekat sekali, seperti sedang berselingkuh katanya. Tapi Udin tidak mempercayainya. Serius Pak, sangat dekat banget. Bahaya gitu. Tak menunggu waktu lama, mantannya pun langsung melamar Intan sebagai calon istrinya. Ia rela menunggu bertahun-tahun sampai ia berpisah dengan suaminya sebab mantannya ini menunggu dan ingin memanfaatkan kekayaan si Intan tersebut. Tapi ia belum Tujuan kita menyadarinya. sama. Aku juga merasa nyambung. Aku bisa nunggu kamu. Serius. Dan aku kurang sih. Lagi dan lagi, Udin didatangi oleh tetangga yang lain lagi. Tetangganya itu melihat kalau Intan istrinya sedang berduaan dengan pria yang tak dikenalnya. Lalu ia pun mencoba memberitahu Udin apakah kali ini ia akan percaya atau tidak dengan tetangganya itu. Benar saja, Udin melihat istrinya sedang berduaan dengan pria lain di belakangnya selama ini. Betapa marahnya Udin karena istrinya tega berselingkuh di belakangnya. Apalagi yang dicari Intan, semua sudah ada. Tapi malah lebih memilih berselingkuh. Saya mohon sama kamu. Suka sama istri kamu tuh siapa? Tak sampai di situ, ternyata Intan pun akan meninggalkan dan minta pisah terhadap suaminya karena ia sudah merasa bosan. Karena suaminya katrok katanya, sering membeli makan orang miskin. Orang bersedekah kok malah dibilang katrok ya.
Udin yang tak mau Nggak ditinggal mau pisah. oleh istrinya. Mana kita? Balik lagi ke sini untuk ambil merah. Betapa bahagianya Intan saat ini karena keinginannya berpisah dengan suaminya telah tercapai. Ia pun bermain kuda-kudaan dengan mantannya itu di rumah barunya tanpa ia sadari kalau suami barunya akan memanfaatkan hartanya saja. 2 hari kemudian, Intan pun datang ke kedai nasi goreng suaminya untuk membawa anaknya untuk ikut bersamanya. Tapi kali ini anaknya menolak karena ia lebih nyaman tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya tidak begitu menyukainya. Udin pun sangat sedih karena ditinggal oleh istrinya tersebut. Ia pun tetap menyemangati anaknya kalau mereka akan sukses tanpa adanya seorang ibu. Tapi mau gimana lagi? Semua sudah terjadi dan terlambat. Ibunya telah menikah dengan pria lain. Intan lalu didatangi oleh teman-temannya karena ia terlihat sudah sukses. Tapi tidak kali ini. Teman-temannya pun heran melihatnya karena Intan mukanya agak kurang semangat. Ya, ternyata masakan dari mantannya tersebut kurang enak, kata Berarti kenapa? teman-temannya. Jangan-jangan karena makanannya ya yang enak. Ini kalau masakan kamu tuh gak enak. Bergegaslah Intan untuk mengecek suaminya di dapur. Benar saja dugaannya selama ini. Begitu ia melihat suaminya di dapur, ia pun langsung menegur suaminya karena masakan suaminya itu ternyata tidaklah enak. Katanya dia adalah chef Tapi karena terkenal. Suami kamu yang kampungan itu, ibu nggak bisa terima ini. aku gak peduli. Sekarang juga. Ternyata pada malam itu suaminya yang baru mengambil surat-surat dan perhiasan dari Intan tanpa dia sadari. Karena perbuatan dari Intan, suami barunya itu yang ditampol ternyata meninggoy. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat dari perbuatannya, ia harus masuk kandang monyet. Ia pun hanya bisa pasrah karena perbuatan yang dilakukannya itu. Ia harus mempertanggungjawabkan karena telah membuat orang meninggoy. Sementara anak dan mantan suaminya sedang berdoa untuknya. Beberapa tahun berlalu, Intan pun keluar dari kandang monyet tersebut. Ia bingung harus mau kemana lagi karena ia telah meninggalkan suami dan anaknya yang sangat setia padanya. Ia pun hingga lupa terhadap suaminya. Hal mengejutkan terjadi. Kita pulang sekarang yuk. Intan pun dibawa pulang oleh anak dan suaminya ke rumah baru. Ternyata rumah tersebut adalah rumah yang telah dijual oleh Intan tersebut. Rumah hasil dari penjualan dan keberhasilan mereka berdua saat itu. Kini telah kembali bersamanya. Bisa aku ambil waktu. Dari jualan nasi goreng, memberikan rezeki. Kita ke rumah yang dulu. Betapa sangat menyesal Intan saat itu hingga ia menangis di pangkuan suaminya. Karena ia telah silap, telah meninggalkan suami dan anaknya karena ingin mencoba titik keras mantan pacarnya dulu. Hingga ia rela meninggalkan. Mas, aku akan bantuin kamu. Ya Allah, kita bangun rumah tangga kita. Beberapa bulan berlalu, hidup mereka sangatlah bahagia dan warungnya sangatlah laris. Tanpa mereka sadari, ternyata Intan tiba-tiba sakit entah kenapa. Sementara mereka sedang asik berjualan, ia pun tiba-tiba sakit. Kamu kenapa, sayang? Ibu kenapa? Hati-hati ya, Pak. Di balik kebahagiaan itu, ternyata diam-diam suaminya juga memiliki penyakit yang tidak bisa diobati. Istrinya sangatlah bingung sebab ia tidak bisa mencarikan obat untuk suaminya sebab obat itu payah didapat. Ternyata datanglah seorang wanita entah dari mana yang membuat mereka berdua terkejut dan bingung karena mereka sudah tak tahu harus berbuat apa. Ternyata ada suatu keajaiban dari seorang wanita ini yang membawa anaknya. Gak akan pernah lupa menyelamatkan hidup saya, membalas semuanya itu. Mereka kini telah hidup bahagia dan sukses. Mereka pun mengundang anak-anak jalanan untuk makan bersama dan ia pun bersedekah kepada mereka. Karena kebaikan wanita yang telah ditolongnya waktu dulu,
Inilah balasannya.